Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan juga seluruh masyarakat khususnya di Denpasar, umumnya di Bali maupun di Indonesia, dalam kesempatan ini saya Margianto sebagai pembawa acara akan menghantarkan kegiatan podcast menuju ibadah yang mulia. Masya Allah. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, ada narasumber kita yang sudah hadir di tempat ini, yaitu yang kami hormati Bapak Haji Hermanto. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam bincang ini atau kegiatan berbincang ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk memberikan semangat sekaligus motivasi kepada kita semuanya. Bagaimana sih kita bisa menjalankan ibadah haji atau umroh nantinya ke tanah suci. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama menyimak ataupun memperhatikan dalam kegiatan podcast kali ini. Terima kasih Pak Haji Hermanto yang sudah ada di tempat kami ini. Baik, Ustaz. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami akan sedikit ya mengajak berbincang berkaitan dengan pengalaman maupun hal-hal motivasi ke depannya kepada Insya Allah, umat Ustaz. kita, khususnya umat Islam di Denpasar maupun di Bali. Ini bagaimana nanti apa istilahnya bisa melaksanakan ibadah itu dengan benar-benar dan sesuai dengan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kan gitu Pak Haji ya. Ya. Baik, untuk yang pertama ini Pak Haji, sekali lagi kami sampaikan selamat datang di tempat podcast sama-sama, kami, Ustaz. yang semoga ini menjadi wahana kita bersama-sama untuk menimba ilmu. Pak Haji, mungkin sebagai langkah perkenalan ya, tak Ya. kenal maka tak sayang katanya. Para jamaah ini pasti akan sedikit banyak akan mempertanyakan siapa sih beliau ini kan gitu. Ya. Oleh sebab itu kami izinkan Pak Haji yang pertama ini silakan menceritakan lah latar belakang Pak Haji atau bagaimana sehingga dalam kegiatan kesehariannya Pak Haji yang sampai dengan saat ini termasuk pemilik salah satu travel yang ada di Bali ini. Monggo silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Margianto yang sudah mengundang kami datang ke podcast beliau. Perkenalkan, nama saya Bapak Hermanto, saya asli dari Malang. Saya kecil di Malang, tapi besar ada di Bali, Pulau Bali. Jadi sekarang alhamdulillah sudah menetap jadi warga Bali ini sekarang, warga Muslim Bali yang ada di Pulau Dewata ini, Ustaz. Masya Allah. Jadi dulu waktu saya masuk ke sini saya sebagai pedagang, Ustaz. Ya, perjalanannya saya tidak tahu juga. Allah akhirnya memberikan saya amanah, saya sekarang berdiri di sini sebagai owner daripada PT Sohibul Wafa Berkah Group. Masya Allah, itu juga perjalanan yang sangat panjang kalau diceritakan, Ustaz. Tak nutut ini waktunya ini. Jadi insya Allah seperti itu. Dalam perjalanan kami datang ke Bali sebagai pedagang, dan sekarang saya sudah ditunjuk di kajian amanah sebagai pengelola PT Sohibul Wafa Berkah Group Umroh dan Haji, Ustaz. Itu kantornya di mana Pak Haji? Ya Ustaz, kantor kita berdomisili di Jalan Gunung Penulisan nomor 10 Denpasar Barat di Pemecutan. Jadi kantor pusatnya ada di Bali. Jadi jangan ragu-ragu orang Bali ngapain jauh-jauh datang ke Jawa ke sini untuk berangkat. Kalau orang Bali ya lebih baik dari sini kita berangkat langsung dari Bali, pulangnya ke Bali juga, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini berarti. Iya. Salah satu travel yang memang keberadaannya Kantor di Bali, pusatnya kantor di Bali. pusat di Bali ya. Kantor pusat di Bali kita, Masya Ustaz. Allah. Kebalikannya kalau banyak saudara-saudara kita kan kantor pusatnya di Jawa atau di Jakarta ya, cabangnya di Bali. Kalau ini berarti kantor pusatnya di Bali, Sohibul Wafa Ustaz. di Bali, Masya Jadi Allah. enak kalau ada masalah apa-apa tentang jamaah, yang mudah-mudahan tidak ada ya ke depannya. Oke. Itu bisa komplainnya kan enak. Pertanggung jawabannya ada di sini. Jadi kita nggak lama ke sana ngurus ke sana, jadi orang kan males. Kalau ini semua ada di sini, aman jadinya, Ustaz. Mantap. Ya, luar biasa ini berarti Masya ya. Allah. Terima kasih Pak Haji. Mungkin menyambung pertanyaan kedua nih. Iya, Ustaz. Nah, karena Pak Haji kan juga termasuk pemilik owner Sohibul Wafa di Bali ini ya. Pastinya kan sudah memberangkatkan nih jamaah baik haji yang sifatnya khusus ya atau bahasanya furoda ya,
dan juga jamaah umroh yang mungkin sudah berkali-kali ya, kalau berbulan-bulan kan pasti proses umroh. Nah ini pengalaman Pak Haji, pengalaman yang berkesan ya, yang mana banyak diharapkan untuk memotivasi ya calon jamaah atau yang ada di Bali ini untuk berangkat ke Tanah Suci. Itu pengalaman berkesan apa Pak Haji? Pada saat ya istilahnya sudah memberangkatkan jamaah umroh yang berkali-kali ya di Bali ini. Silakan Pak Haji. Iya, insya Allah pertama kali saya mengawal jamaah itu di tahun 2016 Ustaz, sampai sekarang. Sekarang 2025. Berarti sudah agak lumayan panjang perjalanan kita. Dan salah satu yang berkesan daripada sekian jamaah itu ada cerita seseorang jamaah saya Ustaz. Jadi memang semua segala satu itu dilatari diawali dari niat. Innamal a'malu binniyat Ustaz. Jadi segala sesuatu langkah kita tergantung dengan niatnya. Jadi kalau ngomong masalah umroh dan haji Ustaz, itu kita harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semua. Insya Allah kalau kita itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan dimudahkan semuanya. Mulai dari pengurusan dokumen, mulai dari perjalanan, semuanya, bahkan biaya Ustadz. Jadi seperti ini ceritanya. Ada, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya jamaah ya, karena ini adalah kode etik. Ada seorang tukang pijat Ustadz. Ini salah satunya, tukang pijat datang ke rumah saya. Waktu itu memang saya capek juga, habis pulang mengantar jamaah, saya kontak beliau untuk saya dimasas di rumah saya pribadi. Dan dia mengatakan, yang orang pijat ini mengatakan, Pak Haji, saya kepingin berangkat umroh, gimana caranya gitu. Sedangkan saya biaya terus terang aja mepet. Nah, akhirnya kayak gitu Ustaz. Terus saya bilang gitu, pengalaman saya gini aja Bu. Sekarang Ibu yang penting sekarang niat dengan cara apa? Dengan mendp ke salah satu travel waktu itu ikut ke saya kan. Jadi langsung dia DP, kalau nggak salah waktu itu uangnya Rp500.000. Nah, 500 saya bilang, nah, sampai di situ niatkan dalam hati sampean bahwa niat, ya Allah, saya niat kepingin umroh dan mudahkanlah untuk pelunas ini. Jadi saya bilang gitu, saya bilang seperti itu ke ibunya, niatnya gitu dalam hati Bu, waktu nyerahin uang ke saya. Terus saya bikin invoice, terus saya suruh niat seperti itu, akadnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Dan kontrol surat luar biasa dengan dia seperti itu. Waktu itu dia kepingin kan satu orang, ibu itu sendiri. Nah, terus dia berapa minggu, 1 bulan apa 3 mingguan datang lagi ke rumah. Ternyata dia bisa nambah DP-nya itu, kalau enggak salah 1 juta apa 1.500.000. Pak Haji, saya punya rezeki. Jadi beliau masas loh, beliau pijat ya. Pijat keliling pijat keliling waktu itu tarifnya 80.000 Ustaz. 80.000 lah. Terus di perjalanan berikutnya, qadarullah luar biasa. Suami beliau adalah seorang supir pribadi di satu perusahaan, supir pribadi ya. Nah, ternyata dengan dia niatnya yang dibungkus rapi dengan niatnya karena Allah Ta'ala, sama Allah dimudahkan Ustadz. Orang yang mijit tarifnya itu 8.000, kadang-kadang orang-orang mijit itu, kadang-kadang orang kalau cocok kan dikasih uang tip. Jadi banyak uang lebih yang dikasih tip. Kadang-kadang dia dapat 300 dari 80.000. Ada 500, dia pernah bilang 800.000, pernah kaget dia. Kok bisa orang ngasih uang lebih itu? Ya kita nggak pernah tahu. Allah semua yang merencanakan. Dan pada akhirnya beliau bisa nggak berangkat sendiri Ustadz, berdua sama suaminya itu diberangkatkan sama beliau, uangnya nggak tahu, datang sampai lunas. 2 orang berikutmu sama, Masya Allah, luar biasa ya, itu pengalaman yang luar biasa. Jadi tetap dari niat itu Ustadz, dari niat. Luar biasa Pak Haji, betul apa yang jenengan sampaikan, kembali kepada niatan kepada Allah ya, sehingga semuanya dimudahkan gitu, dicarikan jalan keluar. Nah, kan, sesuai dengan firman Allah juga ternyata sebenarnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu termasuk connect tuh. Jadi kalau kita sudah takwa di jalannya Allah, dari jalan yang tidak disangka-sangka itu rezeki datang itu masuk itu. Baik Pak Haji, luar biasa. Pertanyaan berikutnya Pak Haji, ini yang sangat krusial juga ya, kadang-kadang jamaah kita ini atau calon jamaah kita yang nanti semoga aja para jamaah atau pemirsa yang saat ini mengikuti podcast yang kami hadirkan ya nanti langsung lengkap insya Allah informasinya kan gitu ya. Termasuk ini kepingin umroh tapi kok harus ke luar negeri, harus ngurusin ini, gimana itu maksudnya? Jadi
mungkin Pak Haji bisa memberikan Keluar negeri gimana, keluar kota gitu maksudnya? keluar negeri karena kan Oh, mau ke bikin tanah paspor. suci kaitan paspor atau bagaimana ini bisa dijelaskan Pak Haji Iya. mungkin supaya calon jamaah atau pemirsa ini tahu urutannya bagaimana sih. Oh Nah, iya silakan Pak iya Haji. iya iya. Urutan Insya Allah mengurus seperti data ini. itu. Kalau itu juga kalau orang mau berangkat, persiapannya adalah di persyaratan. Persyaratan orang bikin paspor. Bikin paspor sebenarnya mudah Ustadz. Iya, Cuma kadang-kadang gimana? orang awam itu takut, takut Ah, salah, takut ini. Tapi nanti kalau daftar di Sohibul Wafa Warga, ada tim yang membantu dari awal itu oh sudah. gitu. Yang penting serahkan aja dokumennya. Pertama KTP, Ya, KK, ya. terus pendampingnya ijazah yang sesuai dengan KTP. Hmm, Atau nggak ada ijazah pakai surat nikah kalau bagi yang sudah nikah. Ya sesuai dengan KTP-nya juga Ustaz. Ya. Kalau duanya nggak ada, pilih salah satu lagi yaitu akte lahir. Dari 3 ini pilih salah satunya yang sesuai dengan KTP. Seandainya tiga-tiganya ini sebentar. belum ada, Nanti itu dikumpulkan ke Sohibul Wafa iya, ya nanti gitu nanti langsung tim dibantu ya. Iya, nanti akan dibantu tim sampai selesai. Masya Jadi Allah. prosesnya kita tidak hanya mengantar Mempermudah. orang menuju ke tanah suci, dari awal pun kita akan membantu mendampingi. Ustaz. Masya Allah. Itu Seperti ya itu. pelayanannya ya. Iya. Baik, luar biasa ini. Berarti kita tidak ragu kan gitu Iya, ketika mau insya Allah. mau berangkat umroh ternyata untuk mendaftar pun akan dibimbing, akan diarahkan, akan didampingi terus. didampingi, akan Ya, dimudahkan lah. ya. Sehingga sampai dengan apa yang tadi jenengan sampaikan tadi, pengalaman berkesan tadi Iya. itu bisa kita mungkin bisa dilalui semuanya kan Iya. tipe-tipe jamaah kita kan banyak. Ya, semoga aja seperti itu ya Pak Ji. Amin, amin. Baik, luar biasa. Pertanyaan 3 tapi betul-betul sangat memberikan inspirasi ini tadi Masya kayaknya. Allah, ya. Luar biasa. Baik Pak Ji, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, termasuk bisa dikatakan apa ya, motivasi khusus ya kepada pemirsa maupun para jamaah, calon jamaah nantinya kalau mau berangkat umroh itu kayaknya perlu nih apa yang harus kita siapkan lebih fix-nya kan gitu. Monggo Pak Haji sekaligus sebagai penutup dari Ya. apa yang kita diskusikan pada podcast kali ini. Monggo silakan Pak Haji. Ya, kalau pengalaman kita Pak Ustadz, Ya. jadi dari jamaah ke jamaah itu, memang kalau yang kita siapkan antara menyiapkan hati dan fisik ya kesehatan ya. Jadi kalau persiapan hatinya ya kita lakukan dulu yang terbaik, maksudnya yang baik-baik perintahnya Allah seperti sholat wajibnya, sholat sunnahnya itu dijaga, zikirnya, baca Al-Qur'annya, sodakohnya dijaga, insya Allah itu akan mencerminkan kita waktu kebiasaan kita di sana. Kalau udah biasa kita menjalankan seperti yang baik-baik, insya Allah di sana kan seperti itu. Jadi gitu kita tata itu dari awalnya kita gitu ikut ngaji ke sana, ikut majelis taklim, ikut ke sana. Itu akan membawa kita menjadi apa ya, percaya diri karena dengan sudah kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Seperti itu. Ya. Di samping ada amalan-amalan yang khusus ya. Kalau amalan saya sih saya dapat dari guru saya. Saya itu banyak-banyak disuruh membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iya, jadi kita itu sebagai hambanya yang dolim, yang doif mengaku. Iya, Itulah. Jadi di sana itu seperti itu. Jadi kita lepaskan ini pangkat kita kalau orang yang berpangkat sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai Pak RT, sebagai apa kayak itu ya, sebagai dokter, sebagai direktur, kita lepas jabatan kita. Kita di sana sebagai hamba. Kaya kita dilepas, semuanya dilepas. Kayak gitu Ustadz. Jadi kita memang benar-benar ibadah ke tanah suci itu menghamba sebagai hambanya Allah. Kita membawa cuma selewek 2 kain itu Ustadz. Kain ikhram itu ya seperti itu. Tidak ada. Ini yang kaya, mungkin semua sama. Ya seperti itu. Jadi belajar sabar, banyak-banyak baca istighfar. Seperti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya, seperti itu. betul ya. Baik, terima kasih Pak Haji Herman selaku owner PT Sohibul Wafa Group yang mana pada kesempatan ini memang kita harapkan ya berbagi ilmunya dari beliau termasuk ilmu-ilmu yang sudah beliau laksanakan termasuk kiat-kiat bagaimana kita mau berangkat umroh kan gitu termasuk kemudahan-kemudahan yang mana PT Sohibul Wafa ini ternyata kantor pusatnya di Bali, dan Ustaz. juga bisa memudahkan ya, membantu calon jamaah untuk bisa bergabung untuk menjadi calon jamaah atau bisa nanti berangkat bersama dengan travel umrohnya Sohibul Wafa. Baik, kami atas nama pembawa acara dalam kesempatan ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Haji Hermanto yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua pada sesi podcast kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.